Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmenda Fitriana Alwi dari D3 jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua. Yang pertama, genitalia eksternal, dan yang kedua genitalia internal. Genitalia eksternal. Genitalia eksternal terdiri dari yang pertama itu mons pubis atau bantahan lemak di atas simfisis pubis. Yang ini ada bulu-bulu halusnya. Terus yang kedua itu labia mayor dan labia minor, yakni lapisan kulit yang melingkari vestibulum dan menutupi bagian depan uretra dan vagina. Yang ini labia mayor, yang ini labia minor. Yang ketiga itu klitoris atau masa kecil jaringan ereksi. Ya, ini klitoris. Terus vestibulum. Vestibulum itu berada di dalam labia minor dan di kedua sisi lubang vagina. Yang ini vestibulum. Terus perineum atau daerah di antara vagina dan anus. Yang ini perineum. Terus uretra atau ostium uretra externum atau saluran tempat keluarnya kemih. Yang ini uretra yang di sini. Nah, terus himen adalah atau lapisan darah. Yang di sini himen. Yang ini himen. Terus vagina, di dalam vagina. Lapisan darah yang berada lipatan yang berada di dalam vagina. Terus vagina di sini atau organ reproduksi wanita. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar scan. Kelenjar scan adalah kelenjar yang terletak di dinding anterior vagina di sekitar ujung bahu uretra. Di sini kelenjar scan. Terus kelenjar scan ini berfungsi untuk menghasilkan cairan saat seorang wanita orgasme. Homolog kelenjar scan ini pada reproduksi laki-laki adalah kelenjar prostat. Kelenjar scan ini menghasilkan mukus. Selanjutnya adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin atau dalam bahasa Latin glandula vestibularis major terletak di bawah dan di kiri dan kanan dari pembukaan vagina. Di sini kelenjar Bartholin di sini. Kelenjar ini menghasilkan lendir atau mukus untuk lubrikasi, terutama ketika peningkatan hasrat seksual yang kemudian akan mendukung kegiatan seksual. Yang kedua dari sistem reproduksi wanita yakni genitalia internal. Genitalia internal dibagi menjadi dua, ya, ini bagian genitalia dan bagian panggul. Yang pertama kita akan bahas bagian genitalia. Yang pertama itu ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium berbentuk padat, struktur ovoid sekitar 2 cm dan lebar 1 cm. Ini ovarium. Terus yang kedua itu tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, yang ini indung telur atau ovarium, dan rahim. Ini rahim. Ini tuba fallopi. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Terus selanjutnya yakni uterus atau rahim, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya menstruasi dan tempat perkembangan janin. Yang ini. Terus serviks. Ini serviks. Serviks ini berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus dan sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bagi bayi saat proses persalinan. Selanjutnya kita akan membahas panggul atau pelvis.
Panggul atau pelvis terdapat bagian lunak dan keras, serta bagian fungsional yaitu pelvis mayor serta pelvis minor. Bagian panggul yang lunak terdiri dari otot-otot dan ligamen yang meliputi dinding panggul sebelah dalam dan yang menutupi panggul sebelah bawah atau bagian bawah, yakni bagian yang bentuk dasar panggul disebut diafragma pelvis. Bagian panggul yang keras terdiri dari tulang pangkal paha atau os coxae, selanjutnya tulang kelangkang atau os sacrum, dan tulang tungging atau os coccygus. Secara fungsional, panggul terdiri atas dua bagian yang disebut pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor adalah bagian pelvis yang terletak di atas linea terminalis, disebut pula false pelvis. False pelvis. Bagian yang terletak di bawah linea terminalis disebut pelvis minor atau true pelvis. Otot-otot yang terletak di panggul meliputi otot dasar panggul bagian luar dan otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Otot-otot yang melingkari vagina dan anus yakni musculus transversus perineum profundus. Di sini. Setelah itu otot dasar panggul bagian luar yang terdiri dari musculus bulbocavernosus yang melingkari vagina. Selanjutnya musculus sphincter ani externus bagian sini. Terus musculus transversus perineum superficialis bagian sini. Terus musculus levator ani dan musculus ilococcygeus yang ini. Terus musculus levator ani, musculus puber rectilis. Oke, selanjutnya kita akan membahas ligamen-ligamen. Ligamen pertama itu ligamen yang di sini, bagian sini itu ligamen inguinale. Inguinale bagian sini. Lalu di sini ligamen iliolumbale. Lalu bagian sini ini ligamen iliofemorale. Selanjutnya di sini yang ini ligamentum sacrotuberale, yang ini ligamentum pubicum inferius. Lalu di sini ligamentum sacrospinale, yang di sini yang ini nih ligamentum sacroiliaca interosa. Yang di sini ligamentum sacroiliaca posteriosa. Oke, selanjutnya kita akan membahas anatomi panggul. Yang pertama ada sacrum atau sacrum yang ini. Lalu yang kedua itu ada ilium, yang ini sama yang ini ilium, bagian sini ilium. Lalu di sini ischium, yang ini ischium. Lalu di sini pubis. Pubis itu dibagi lagi. Di sini namanya ada corpus pubis. Lalu di sini ramus superior, di sini ramus inferior. Di sini tuberculum pubicum. Dan sendi yang menyatukan dua pubis itu namanya symphysis pubis. Yang bolong-bolong ini namanya foramen obturatum, yang ini acetabulum. Lalu yang ini os coxae atau tulang ekor. Lalu dari pubis kita ambil garis ke sacrum. Itu disebut linea innominata atau linea terminalis. Kita akan beralih ke bagian keras panggul. Bagian keras panggul dibagi menjadi 3. Yang pertama itu os coxae, yang ini bagian sini, yang ini. Terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Lalu yang kedua itu os sacrum, yang ini os sacrum, bagian sini. Lalu yang ketiga os coccygeus, yang ini. Os ilium dibagi menjadi 2, yakni yang pertama itu crista iliaca, bagian sini. Lalu spina iliaca. Lalu spina iliaca itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu spina iliaca anterior superior, yang di sini. Terus yang kedua spina iliaca
anterior inferior bagian sini ini. Lalu setelah itu spina iliaca posterior inferior bagian dalam sini di dekat sakrum, dalam sakrum ini. Lalu belakangnya itu bagian sini itu spina iliaca posterior superior. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian dari os ischium. Yang pertama ada tuber ischiadica, yang ini tuber ischiadica. Lalu ada ramus ischiadica. Lalu yang ini foramen obturatum, yang ini acetabulum. Yang ini incisura ischiadica minor, yang ini bagian sini. Lalu yang ini spina ischiadica. Lalu yang ini incisura ischiadica mayor, bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas os pubis. Os pubis itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada corpus pubis. Di sini corpus pubis. Lalu ada ramus superior di sini. Lalu ramus inferior di sini. Lalu ini foramen obturatorium yang ini. Lalu di antara dua pubis itu ada sendi namanya symphysis pubis. Lalu di sini ada tuberculum pubis. Selanjutnya kita akan membahas os sacrum. Yang pertama bagian dari os sacrum itu adalah os promontorium. Di sini bagian sini. Lalu garis-garis di antara kedua bolongan ini namanya itu linea transversum. Habis itu yang bolong-bolongan yang ini namanya itu foramen sacralia anterior. Nah, yang di belakang, bolongan-bolongan yang di belakang itu namanya foramen sacralia posterior. Lalu di sini ada crista sacralia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang artikulasi atau sendi yang berada di panggul. Sendi yang berada di panggul itu ada 3. Yang pertama, articulatio sacroiliaca berada di sini. Yang kedua, articulatio sacrococcygeus, yang ini di sini. Lalu di sini symphysis pubis. Kita akan membahas bentuk panggul normal. Pelvis terdiri dari 4 tipe, yakni yang pertama ginekoid. Yang ini bentuk panggul ginekoid adalah bentuk yang paling ideal untuk persalinan. Ginekoid adalah bentuk panggul menyerupai mangkok jika dilihat dari atas dan membulat di bagian bawah atau di bagian dalam, sehingga bisa memudahkan bayi bergerak tanpa ada intervensi dari struktur tulang ibu. Ciri-ciri pelvis ginekoid ini yang pertama itu 40% milik wanita. Aditusnya bulat, kelengkungan sakrum bayi, sepinya ischiadica tumpul dan tidak menonjol, sudut arcus pubis membulat. Yang kedua, bentuk pelvis android. Nah, ini sebenarnya bentuk panggul ini tergolong sebagai tipe panggul laki-laki dengan ukuran rongga panggul kecil dan bentuk menyerupai simbol hati. Pada tipe panggul ini, tulang bawah panggul menonjol dan lengkungan tulang panggul terlihat sempit. Ciri-cirinya yakni 33% pria yang memiliki ini, terus berbentuk seperti jantung, kurvatura sakrum hampir lurus, terus angulus subpubicus sempit. Yang ketiga, bentuk pelvisnya itu tipe anthropoid. Yang ini, bentuk panggul ini memiliki pinggiran oval atau lonjong dengan rongga panggul yang sedikit sempit. Jarak sisi depan dan belakang lebih lebar dibandingkan sisi kiri dan kanan. Yang ini ke sini, kiri dan kanan lebih lebar yang dari atas ke bawah. Dari yang ke sini ke sini. Terus ini selebihnya itu laki-laki. Kalau wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang yang memiliki ini. Terus pinggul atas panggul itu oval dan memanjang ventrodorsal.
Yang keempat itu bentuk pelvisnya itu platypeloid. Yang ini jenis panggul platypeloid juga disebut flat pelvis. Ini adalah jenis yang paling jarang ditemukan. Bentuknya lebar namun dangkal, seperti telur yang dibaringkan di satu sisi. Persalinan spontan bagi perempuan dengan bentuk panggul ini mungkin sulit karena lebih sempit. Ciri-cirinya itu pria atau wanita yang memiliki panggul ini sangat jarang. Yang memiliki ini mempunyai gangguan perkembangan rakitis atau herediter atau pintu atas panggulnya itu berbentuk elips, sumbu panjang transversal. Selanjutnya kita akan beralih ke pemeriksaan panggul. Yang pertama, pemeriksaan panggul itu distantia spinarum, yaitu jarak antara kedua spina iliaca anterior superior, dextra dan sinistra. Nilai normalnya kurang lebih 24 sampai 26 cm. Nah ini. Terus distantia cristarum, yaitu jarak antara kedua crista iliaca dextra dan sinistra. Nilai normalnya kurang lebih 28 sampai dengan 30 cm. Yang ini. Terus yang ketiga, conjugata externa, yaitu jarak antara bagian atas simfisis ke processus spinosus lumbal yang lumbal 5. Nilai normalnya kurang lebih 18 cm. Nah ini. Terus yang terakhir, ukuran lingkar panggul dihitung dari pinggir atas simfisis ke pertengahan spina iliaca anterior superior dan trochlear major sepihak, dan melingkari keseluruhan panggul. Kurang lebih ukurannya itu 80 sampai dengan 90 cm. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.